Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2. Tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 3 bermain di lingkungan sekolah pembelajaran 5. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jam menunjukkan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Benny bersiap melakukan permainan estafet bola. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Bagaimana cara memainkan estafet bola? Langkah-langkah bermain estafet bola. Pertama, siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Kedua, bola diberikan kepada kepala tim di depan. Lalu bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan. Selanjutnya, kaki tidak boleh berpindah dan tim harus bekerja sama dan hati-hati. Bermain estafet bola. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Benny. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Apakah kita boleh meniru sikap Mei dan Dayu? Tentu tidak, karena sebaiknya kita harus tepat waktu ya. Tolong Miss Kiki minta untuk kalian semua sejak dini kalian harus disiplin waktu. Karena itu sangat bermanfaat untuk kalian nanti besarnya. Miss Kiki merasakan itu. Perhatikan percakapan berikut. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita. Dayu, menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di dalam kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Perhatikanlah gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berilah tanda checklist pada gambar yang sesuai. Jadi kalian tolong ikuti di sini kira-kira mana yang harus dilakukan ya. Buka buku paketnya halaman 152 dan 153.
Berdasarkan teks yang sebelumnya yang sudah Miss Kiki bacakan, di sini ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Bisa dibuka buku paketnya halaman 154. Kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1. Apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. 2. Bagaimana cara melakukan permainan estafet bola? Ya, bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. 3. Apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Tim harus bekerja sama. 4. Bagaimana aturan dalam permainan estafet bola? Kaki tidak boleh berpindah, bola tidak boleh jatuh. 5. Mengapa tim Beni menang? Karena tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenangnya yaitu tim Beni. Oke anak-anak, masih semangat ya? Sekarang kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran 6. Let's start. Masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Beni? Ya, ia biasa bekerja sama dalam permainan. Apa saja yang dilakukan Beni bersama teman-temannya? Bermain bola. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Beni di sekolahmu? Pasti pernah ya, saat sebelum pandemi ini, pasti saat kalian olahraga untuk yang khususnya bagi laki-laki, pasti sering untuk bermain ini. Meskipun perempuan mungkin ada yang pernah juga, itu juga tidak apa-apa. Amatilah percakapan berikut. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib, penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar. Kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Apa yang kamu ketahui tentang sepak bola? Coba ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sepak bola. Kemudian bacalah teks berikut dengan lancar. Sepak bola. Beni gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian perpanjangan waktu atau adu penalti.
Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Ya, di sini ada beberapa kata yang sulit. Ada kata tim, inti, gol, gawang, dan penalti. Maknanya adalah tim, maknanya adalah kelompok atau regu. Inti, maknanya adalah paling pokok atau penting. Gol, maknanya adalah masuknya bola ke dalam gawang. Gawang, maknanya adalah dua tiang yang berpalang sebagai tempat sasaran memasukkan bola. Dan penalti, maknanya adalah tendangan atau tembakan hukuman karena melanggar peraturan permainan. Jadi tugas kalian, Miss Kiki minta untuk membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dari kata tim, inti, gol, gawang, dan penalti pada halaman 162. Masih ingatkah kalian tentang pembagian yang bisa diubah dalam perkalian? Ya, seperti ini. Miss Kiki hanya mengingat kembali saja karena baru kemarin kita sudah mempelajari ini ya. Di sini ada pembagian 27 dibagi 9 sama dengan, kalau menurut kalian ini agak sulit, bilangannya sangat besar. Gimana, Miss? Kalian bisa mengurangi saja. 27 kurang 9. Berapa hasilnya? Dikurangi terus sampai akhirnya hasilnya 0. Ya. Kalau sudah dapat, mudah. Tinggal dihitung. Berapa kali kalian menguranginya? Nah, di sini Miss Kiki sudah jabarkan. Ada 3 kali pengurangan dalam menggunakan angka 9 ini. Maka hasil dari 27 dibagi 9 adalah 3, betul. Karena, nah, di sini diubah ke perkalian. Dibalik, kita balik. Ya, betul. 3 dikali 9 sama dengan 27. Jadi pembagian ini sama saja perkalian ya. Mereka itu masih berhubungan. Jadi kalau misalnya kalian agak sulit dengan pembagian, hafalkan saja perkalian. Perkalian dari 1 sampai 10 ya. Semangat belajar. Contoh selanjutnya ada pembagian 32 dibagi 8. Seperti apa ya? Biasa kita gunakan pengurangan berulang. 32 dikurang 8 sampai akhirnya hasilnya 0. Di sini sudah Miss Kiki jabarkan ada 4 kali pengurangan 8. Dan kita juga bisa mencoba dengan perkalian-perkalian. Misalnya kalian sudah menghafalkan perkalian di rumah. Ya, sudah sampai perkalian 10 misalnya. Di sini perkalian 8 kita coba. Karena kan 32 bagi 8, kita cari yang dikalikan 8 hasilnya 32 itu berapa ya? Kita coba cari 2 kali 8 itu sama dengan 16, bukan. 3 kali 8, 24, bukan juga. Kita cari 32, berarti mungkin 4 kali ya. 4 kali 8, oh iya 32. Maka di situ kita dapat ya hasilnya, maka 32 dibagi 8 sama dengan 4, karena 4 dikali 8 itu sama dengan 32. Paham sampai sini ya? Semoga paham. Harus belajar ya, banyak-banyak berlatih di rumah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar meskipun di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Dan Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat video pembelajaran ini.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.